Tar dulu yuk. Ini mulai ya, oke. 1, 2, 3. Ya. Selamat sore Pak Dewi. Selamat sore Pak Nurdin Aliandi. Ya, izin Pak Dewi. Awalnya Pak Dewi terinspirasi untuk datang ke Jakarta menemui Nurdin Aliandi, yaitu saya. Dasarnya kenapa? Ya, dasarnya mungkin Pak Nurdin Aliandi dulu sahabat kecil saya, sahabat SD saya, dan sudah beberapa puluh tahun tidak berjumpa dengan saya. Dan waktu itu juga saya nanya-nanya ke keluarganya, tapi dengan waktu itu belum pasti menjawab ke saya ada di mana dan di mana. Dan kebetulan pada hari raya Idul Fitri yang kesekian harinya, saya bertemu dengan sahabat saya namanya Sofian. Korek, Pak. Dan Sofian menyampaikan salam dari Pak Nurdin Aliandi. Ya, saya jawab dengan waalaikumsalam. Saya sangat gembira sekali mendapat salam dari beliau, dari sahabat saya yang mungkin dari ya Allah. Iya. Pak Sofian itu siapa? Sofian itu sahabat saya, sahabat Pak Nurdin Aliandi juga. Iya. Dia menyampaikan salam seperti itu, saya dalam arti spontanitas saya langsung datang ke rumahnya adenya Pak Nurdin Aliandi. Dan saya menanyakan sekarang Pak Nurdin Aliandi ada di mana, dan kalau memang ada saya minta nomornya. Kebetulan keluarga Pak Nurdin Aliandi begitu respect dengan pertanyaan saya dan dia menjawab. Bahkan kakaknya itu Pak Nurdin Aliandi ada di Jakarta. Dan dia spontanitas langsung memberikan nomor Pak Nurdin, dan tidak lama setelah diberikan itu nomor, saya langsung WA, langsung bertelepon. Bahkan itu ada mungkin adanya kesalahan sedikit memberi nomor. Yang saya temui, yang saya telepon mungkin istrinya Pak Nurdin Aliandi. Dan setelah istrinya tahu, bahkan memberitahu ke Pak Nurdin, akhirnya Pak Nurdin memberikan nomor Pak Nurdin sendiri. Saya berteleponan di situ lama dengan Pak Nurdin, dan Pak Nurdin memberi respon yang baik untuk saya datang ke Jakarta, ke tempatnya beliau. Dengan sangat senang hati saya diajak ke Jakarta, datang ke Jakarta, saya langsung meresponnya dengan baik. Hari itu juga saya siap-siap, dan esok harinya hari Minggu saya berangkat ke Jakarta. Dijemput oleh Pak A. Saripudin. Saya tidak tahu itu Pak A. Saripudin itu siapa. Cuman waktu pas saya di Kampung Rambutan, saya dijemput dengan Pak A. Saripudin. Langsung saya dibawa ke kantornya Pak Nurdin. Saya terkejut. Kok dulu yang saya kenal Pak Nurdin itu tidak berkantor seperti ini. Iya. Katakan Pak yang sebenarnya. Pak Nurdin itu yang saya tahu, dia dengan orang tuanya, ya yang saya tahu, dia dagang, dia berjuang di Jakarta itu. Mungkin bapaknya dengan beliau itu jualan durian di Kalibata, yang saya tahu. Cuman setelah sekian puluh tahun, hampir 20 tahun saya tidak bertemu dengan Pak Nurdin. Saya tercengang, saya kagum setelah melihat, ya bagi saya orang-orang daerah, dengan melihat seorang sahabat yang tadinya bukan siapa-siapa dan sekarang menjadi siapa-siapa. Saya sangat kagum dan bahagia. Bangga juga. Bangga, sangat amat sangat bangga sekali. Dan waktu itu saya langsung dibawa ke kantornya, langsung saya bertemu dengan beliau. Alhamdulillah sampai saat ini saya mendapat gemblengan, mendapat didikan yang begitu untuk memajukan diri saya. Sampai saat ini saya seperti ini, ada di BAI, mempunyai mungkin ada logo VIN dan kartu anggota, bahkan diakui saya sebagai anggota Badan Advokasi Indonesia. Saya sangat bangga dan bahagia, dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk BAI dan khususnya buat sahabat saya Pak Nurdin Aliandi. Bapak begitu antusias merasa dekat dengan Pak Nurdin Aliandi, kenapa Pak? Beliau itu memang dari kecil itu dengan saya tuh, saya tidak dianggap dia itu sahabat saya, bahkan dia anggap saya saudara saya sendiri. Karena dari kecil dia memang sudah ada figur jadi pemimpin. Selalu kami itu di sekolahan dipimpin. Dia waktu kecil mungkin kalau bagi
orang kampung, orang daerah yang namanya di sekolah dijadikan ketua murid, itu udah satu jadi potensi yang ya berarti anak tersebut menjadi potensi yang baik. KM lah. KM, ya ketua murid KM. Itu udah dijadikan satu, berarti dia itu memang pantas untuk memimpin muridnya. Dan yang sekarang saya jumpai, dia jadi pemimpin saya juga di sini. Tapi pada saat sekolah dia soleh. Waduh, kalau untuk bicara soleh, Katakan aja Pak. ya saya sejujurnya ya, jauh dari perubahan sekarang dengan dulu waktu kita SD, mungkin di SMP juga perubahan sangat drastis. Beliau dulu itu sangat-sangat urakan, sangat pokoknya oleh guru itu dianggap paling bandel lah, karena bisa membawa kita harus begini, tapi kebandelannya itu tegas untuk kebaikan. Satu, mungkin ya namanya kita anak-anak waktu kecil, ya kebandalan hal-hal yang wajar lah anak-anak, tapi itu di batin saya sangat melekat dan dia sangat mendidik. Jadi orang itu harus tegas, harus lugas, harus bijaksana. Dia sudah mengajarkan hal-hal seperti itu ke saya di masa-masa saya waktu kecil. Dia itu sahabat, memang sahabat yang paling baik yang saya rasakan di antara mereka, di antara teman-teman sahabat saya di sekolahan sampai saat ini. Yang saya ya mungkin di dalam hati saya, di dalam kehidupan saya cuman satu, Pak Nurdin. Banyak teman-teman saya, tapi yang saya selalu ikutin arahannya dari, ya saya bukan membanggakan Pak Nurdin, bukan. Memang yang dirasakan saya, Pak Nurdin itu membawa hal yang positif, meskipun memang waktu dulu itu bandel, sangat-sangat bandel. Bandelnya seperti apa Pak? Contohnya di daerah mana itu bandel? Seperti dengan usia-usia masih muda, mungkin anak baru satu waktu di Lampung. Saya pernah ke Lampung dilepasin juga, dia sebagai mungkin di situ dia penerima ikan daripada nelayan, menerima ikan dari bos-bos nelayan. Ya itulah, dia banyak spekulasi, tapi spekulasi yang untuk menguntungkan orang banyak, bukan untuk pribadinya. Sampai di hotel Jakarta dia diserbu oleh orang Lampung, hampir mungkin orang-orang nelayan apa bagaimana, sampai hampir ada mungkin ada 100 orang. Dan tapi dia alhamdulillah karena dengan izin Allah dia diselamatkan dan dia bisa membereskan permasalahan dengan orang Lampung sana. Dengan alhamdulillah ya mungkin sampai saat ini saya masih bisa bertemu dengan Pak Nurdin Aliandi. Yang paling ingat dengan Pak Nurdin itu kebaikannya seperti apa? Yang paling ingat aja. Waduh, kalau dicerit Yang paling sangat diingat Pak, dikenang. Yang sangat dikenang. sampai saya tadi berbicara saya Yang paling dikenang. terbata-bata, sampai saya berkaca-kaca mungkin waktu dalam kesusahan. Jangankan untuk anaknya melihat saya dengan saya mungkin dalam susah waktu itu, ibaratnya beras yang ada buat anak-anaknya, bahkan itu didulukan untuk saya pribadi. Ya itulah seorang Nurdin Aliandi. Dia mementingkan orang lain ketimbang dirinya. Berarti Bapak benar ya? Salut saya Pak. Bapak masih mengenang Ya kebaikan saya itu. nggak mungkin bahasa saya terbata-bata, mata saya berkaca-kaca. Itu teringat sangat-sangat yang tidak bisa dilupakan lagi. Tidak bisa terlupakan sampai kapanpun. Dan bagaimanapun dia mendidik saya di sini, saya akan terima. Karena apa yang dilontarkan, apa yang dia lakukan ke saya itu demi kebaikan saya. Itu hal-hal yang positif yang saya terima. Terus Bapak katanya diamanahkan sama almarhum Pak Asmudi alias Pak Betul. Jangkung, orang tua Bapak. Itu dalam umur berapa Pak? Cerita mimpinya seperti apa? Mungkin sekarang usia saya hampir 50, 51. Waktu usia masih 23 tahun, 24 tahun lalu saya bermimpi. Memang Nurdin Aliandi itu anak yang untuk di dalam hal agama, meskipun bandel, dia ngikutin arahan orang tuanya, dia mengaji, dia bersekolah sampai di Al-Bairuni, sampai Aliyah. Ya mungkin dibanding saya tidak ada apa-apanya. Bahkan saya bermimpi sampai harus mengikuti jejaknya Nurdin Aliandi. Kata siapa itu Pak? Itu dalam mimpi saya, orang tua saya seperti itu. Kan
Mungkin Pak Nurdin ingat dengan datang saya ke rumah Pak Nurdin, saya membicarakan hal seperti itu. Saya bercerita sampai saya menangis, seolah-olah bapak saya sudah meninggal waktu itu. Seolah-olah bapak saya tuh Hidup kembali. udah kamu jangan kemana-mana, ikutin. Seolah-olah bapak itu hidup kembali gitu. Betul. Dalam perasaan mimpi Dalam Bapak itu. bukan memang itu benar bapak, dalam mimpi saya bapak saya yang datang, bukan siapa-siapa. Maupun itu persepsi orang itu apa-apa, yang terpenting saya meyakini itu Ilham, bapak itu saya ilham. datang ke saya. Meskipun orang itu ini saya nggak percaya dengan hal seperti itu, saya percaya yakin bahkan bapak saya dikirim oleh Allah untuk menyampaikan itu ke saya, dan saya sampaikan ke Nurdin Aliandi, sahabat saya sendiri. Terus sekarang bisa dirasakan nggak perintahnya bapakmu? Bisa. Oh, ini Sampai hari ini mungkin ya saya hal yang positif dari yang bahasa bapak saya sampaikan saya ikutin. Dari sejak itu saya mengadu ke beliau, ke Pak Nurdin, saya ikutin arah-arahannya. Dan mungkin pernah saya waktu itu, ya namanya kita orang daerah ya, harus begini, saya turutin. Meskipun itu Nurdin Aliandi dengan saya usianya sama, tapi saya selalu ikutin apa kata-kata beliau. Saya ikutin kata beliau begini, saya ikut. Tidak pernah saya membangkang ke beliau itu. Sampai sekarang, meskipun saya sudah tua seperti ini, sama-sama tua dengan Pak Nurdin, saya tetap masih ikutin kata beliau. Bapak sangkanya saya di Jakarta itu apa awalnya sebelum tahu kantor? Ya, saya anggap Pak Nurdin itu dagang duren. Di Jakarta ya? Ya, saya pikir tukang duren lah. Ibaratnya saya nggak berpikir ke arah Pak Nurdin itu sebagai ketua DPC apa. Pas saya lihat ke kantor, saya apa bener ini Pak Nurdin jadi begini? Apa dulu kan dia tidak pernah bermain masalah seperti ini, dihukum seperti ini. Sekolahnya dari mana mungkin menurut Iya, saya sekolahnya dari mana, sedangkan dia sekolah itu agama. Sekolah formalnya dia agama, bukan ke hukum yang saya tahu. Tapi ya namanya manusia, Allah telah memberikan suatu kepercayaan ke Pak Nurdin untuk hal seperti itu, ya tidak ada yang tidak mungkin saja terjadi. Iya. Karena sekarang udah saya alami ini terjadi. Yang tidak mungkin bisa mungkin. Terbukti nggak Pak? Iya, jelas terbukti. Iya. Bertemu di kantornya, bahkan waktu Silatnas Badan Advokasi Indonesia, saya begitu tercengang. Ternyata ya seperti itu Pak Nurdin. Banyak rekan-rekannya dari Badan Advokasi Indonesia, bahkan ketua umum sekalipun itu KSP kepresidenan, sampai seperti sahabat dengan Pak Nurdin. Ya sangat bangga saya bertemu dengan Pak Nurdin yang mungkin tidak seperti yang dulu, Pak Nurdin yang sekarang, yang kredibel, yang potensinya sangat pesat. Saya sangat-sangat bersyukur bertemu lagi dengan beliau. Dari 20 tahun yang lalu sampai saya ketemu lagi sekarang, saya amat sangat bahagia. Bapak merasa berharga sekarang? Merasa? Merasa berharga ya? Bukan sekarang saja Pak. Saya dulu waktu di SD aja, saya kalau ada beliau tuh merasa tidak merasa tenang, tidak sama orang tuh disingkirkan. Saya tetap dari kecil dengan beliau tuh tidak pernah ada rasa gimana, kemana-mana selalu kemana, sampai belajar badung, belajar apapun bersama-sama, karena kami merasa hati kami itu tentram, nyaman aja dengan beliau. Pernah dagang kantong kresek bareng-bareng ya? Itu ya mungkin kenangan indah itu sama ya? itu namanya kita anak daerah, anak kampung yang Kenangan indah itu ya? Perebutan pembeli kantong kresek sampai disobek-sobek pernah. Pernah Pak? Ingat itu ya? kenangan terindah untuk kami anak-anak kecil yang dari kampung, yang mungkin yang menginginkan uang lebih dari orang tua, tapi kami mandiri. Iya. Kami mandiri, kami berjuang bersama-sama mencari duit tanpa minta orang tua. Itulah arahan Pak Nurdin, meskipun dulu kecil, tapi kecilnya Nurdin dulu yang seperti itu tegas. Kita jangan sampai merugikan orang tua. Kita harus mandiri. Itu yang saya poin-poin yang terpenting dalam hidup saya. Ya, seperti itulah Pak Nurdin. Berarti yakin ya kata-kata di dalam Quran, Allah tidak akan merubah seseorang, tetapi kalau orang itu merubah dengan diri sendiri, Allah akan merubahnya. Kan di situ. Oke, terima kasih Pak Dewi. Mari kita menjada wajada sungguh-sungguh biar ketemu jalannya, man sobaro dopiro, dan sabarlah tingkatkan biar
terkabul cita-citanya. Amin. Ya Terima Rabbal Alamin. kasih. Assalamualaikum Sama-sama, Pak warahmatullahi Nurdin. wabarakatuh. Salam.